kita akan masuk surga melalui tiga macam kategori. Ya, ada tiga macam kategori yang disebutkan oleh para ulama seorang mukmin itu, muslim itu masuk surga. Yang pertama adalah, dan ini yang paling tinggi, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan ini, yaitu masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab, sebagaimana judul dalam bab yang ini. Barang siapa yang menjaga tauhid, memurnikan tauhidnya, maka itu akan membuat atau menyebabkan dia masuk surga Allah tanpa hisab. Maka barang siapa yang masuk surga tanpa hisab, kata para ulama, pasti dia tidak kena azab. Barang siapa yang masuk surga tanpa hisab, pasti dia tidak kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini adalah uh, yang menjadi target kita bersama. Artinya berusahalah jadi hamba yang masuk surga tanpa hisab. Jelas orang nggak dihisab oleh Allah itu akan masuk surga tanpa azab. Itu golongan yang pertama dan yang paling utama. Adapun golongan yang kedua adalah hamba ini masuk surga, hamba ini masuk surga tapi oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Dia sebelum dia masuk surga dia dihisab. Perhitungkan. Tapi perhitungannya adalah hisabai yasirah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Insyiqaq ayat ke-7 sampai ayat ke-9. Di hamba yang kedua ini adalah dia masuk surga nantinya. Tapi dia akan melalui prosedur yang bernama hisab, perhitungan. Tapi perhitungannya mudah. Hisabai yasir, perhitungan yang mudah. Allah berfirman dalam surah Al-Insyiqaq ayat ke-7 sampai ke-9, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun berikan kitabnya dari sebelah kanannya, kata Allah. Adapun nanti kelak ada hamba yang diberikan catatan amalnya itu dari sebelah kanannya. Fasaufa yuhasabu hasira. Maka dia, kata Allah, akan diperiksa. Dia akan diaudit dengan Allah, oleh Allah, dengan perhitungan, dengan pemeriksaan yang mudah. Nah, itu dia. Hisabai yasira. Ini golongan yang kedua. Ini golongan yang kedua, dia masuk surga nanti tapi diperhitungkan dulu sama Allah. Dia diperhitungkan dengan Allah tapi perhitungan yang mudah. Dan perhitungan ini kondisi di padang mahsyar nanti ketika Allah membongkar atau memaparkan yakni dosa di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Makanya para ulama mengajarkan untuk berdoa, di antara doa yang diajarkan mereka adalah Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, kalaupun saya kelak dihisab, tolonglah hisab saya dengan hisab yang mudah. Ya Allah, perhitungkanlah kelak saya dengan perhitungan yang mudah. Entah masalah harta kita, amanah yang kita pegang, maka mohon sama Allah agar dimudahkan dari perhitungan tersebut. Ya. Kemudian hamba yang diperhitungkan oleh Allah ini, jamaah sekalian rahimakumullah, itu juga disebutkan dalam sebuah hadis, tak kala ada seorang hamba yang itu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah sebutkan beberkan dosa-dosanya, ata'rifu dzanba kadza, ata'rifu dzanba kadza, wahai hambaku, kau tahu enggak dosa ini? Hamba itu hanya bisa menjawab na'am ya Rabb. Benar ya Allah, ini dosa saya. Terus disebutkan oleh Allah satu demi satu dari dosa-dosanya tersebut. Sampai qarahu bidunubihi qara'a fi nafsihi annahu halak. Dan tak kalah hamba ini menyaksikan bahwasanya akan celaka, dirinya akan binasa. Mungkin dia berpikir bahwa mungkin setelah ini saya akan dimasukkan ke dalam neraka Allah karena dosa-dosa semua yang dia yang dipaparkan. Jadi kita itu bahasanya ya mungkin masyarakat lagi heboh-hebohnya debat-debat gitu kan. Bagaimana antum kita kalau diserang dari pihak lain dengan segala kekurangan-kekurangan kita? Siapa? Siapa nggak kira-kira? Kita mungkin memandang oh ini orang begitu. Maka kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala itu akan paparkan, dan kita berharap jangan masuk yang kedua lah. Paling enggak kalau bisa pertama alhamdulillah. Langsung masuk. Tidak dihisap tapi langsung
masuk surga. Tapi itu tadi mewujudkan tauhid semurni-murninya. Ya, misinya nggak mudah, berat. Memurnikan tauhid semurni-murninya. Dan pun kalau nggak yang kedua, yang pertama, yang kedua ini adalah hamba yang dihisab terlebih dahulu, diperhitungkan oleh Allah, dikasih tahu ini dosanya, ini salahnya, ini dosanya, ini salahnya. Ya. Hatta idza qarrarahu bidunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Sampai dia melihat bahwa celaka saya. Habis saya kalau kayak gini. Saya nggak bisa bantah dari salah dan dosa-dosa saya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Satartuha 'alaika fid dunya." Aku telah tutupi dosa-dosamu, salah-salahmu ketika di dunia. Ya, wa ana aghfiruha lakal yaum, dan hari ini aku ampuni engkau, fayu'ta kitabah hasanatihi, maka diberikanlah catatan kebaikannya tersebut. Artinya hamba ini dihisab, diperhitungkan, dipaparkan salah-salahnya, tapi dia diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian riwayat menyebutkan uh, bahwasanya yang dipaparkan dosa-dosanya itu adalah dosa-dosa kecilnya, ya, dan dosa-dosa besarnya dia bertobat kepada Allah, tapi catatannya tersebut masih ada dalam, makanya dipaparkan kepada hamba tersebut. Ini hamba yang kedua, dia dihisap, tapi dihisap oleh Allah dengan hisap yang mudah, yang berakhir bahagia, bahwasanya dia lolos dari kondisi tersebut. Adapun kondisi yang ketiga, semoga Allah menyelamatkan kita dari kondisi yang ketiga ini, ya, uh, karena ini yang paling berat. Dia masuk surga endingnya, tapi sebelumnya dia dihisab juga, dia dihitung, diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan hisab yang kata para ulama seperti perkataan Al Imam Ibnu Hajar, wal muradu bil munaqashati, yakni hisab dengan munaqashah. Munaqashah itu uh, apa, kalau bisa diterjemahkan secara letterlek dari bahasa Arab Indonesia, debat jemaah. Ya. Jadi ada tidak terima atas tudingan kau buat dosa ini. Oh enggak, saya enggak buat dosa ini. Saya enggak berbuat ini gitu. Tapi Anda mau bantah apa sama Allah ketika di akhirat kelak? Ya, jadi hisab dengan hisab munaqasyah, ya. Seakan dia enggak melakukan ini, tapi Allah yang lebih tahu. Mau bantah apa kita? Maka mending yang kedua tadi, kasih tahu salah, iya ya. Kasih tahu salah, iya ya. Gitu. Yang ketiga ini munaqasyah. Ada seakan diskusi di sana, seakan apa yang disebutkan tersebut. Ya, tapi sekali lagi, uh, segala tuntutan dari Allah, audit dari Allah Subhanahu wa taala, baik dosa kecil, dosa besar, semua apa namanya, Allah sampaikan. Dan golongan yang ketiga ini akhirnya apa? Ketika dia dihisab dengan hisab munaqasyah, dia akan disiksa di dalam neraka Allah atas salahnya dia tersebut. Ya, jadi dia akan disiksa terlebih dahulu, diberikan balasan di dalam neraka, baru endingnya ketika dia sudah bersih dari salah dan dosanya, dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi bab yang kita bahas ini bab yang berhubungan dengan memurnikan tauhid, menjaga kemurnian tauhid, mewujudkan tauhid tersebut, ya, dengan sebuah fadilah atau keutamaan masuk surga Allah tanpa hisab. Ini bukan pakai jalur orang dalam gitu loh. Jalur orang ada kenalan bukan, tapi ini bagaimana kita menjaga hak Allah dalam tauhid tersebut, karena ini keutamaannya sangat besar sekali, masuk ke surga Allah tanpa lagi adanya perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalil yang pertama dalam bab ini, penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menukilkan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat ke-120 yang akan menjadi tema kita, yakni bagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu tauladan di dalam menjaga kemurnian tauhid. Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Ibrahim itu panutan di dalam bagaimana konsisten di tengah-tengah ujian yang sangat luar biasa atau berat-beratnya ujian.
Nah, maka Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-120. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakum minal musyrikin." Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang imam, seorang pemimpin yang dapat dijadikan teladan, kata Allah. Yang mana beliau ini adalah pemimpin yang dapat dijadikan teladan, yang mempunyai sifat qanitan, patuh, tunduk kepada siapa? Lillahi, kepada Allah. Yang patuh, tunduk kepada Allah, dan beliau memiliki sifat hanifan, lurus, teguh, konsisten, disiplin. Nah, gitu ya. Kalau bahasa kita sekarang berintegritas, tapi di mana? Dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak nyimpang, enggak termakan dengan dunia. Itu Nabi Ibrahim. Walam yakum minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang-orang yang menduakan, mempersekutukan Allah Rabbul Alamin. Nah, jadi dalil pertama dalam bab ini, yakni bab tentang barang siapa yang menjaga keutuhan, berpegang teguh kepada tauhid tersebut, jaminannya adalah masuk surga Allah tanpa hisab, apalagi diazab, ya. Dan contoh di sini adalah Nabiullah Ibrahim dalam tauladan tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, siapa yang tak kenal Nabi Ibrahim? Siapa yang tak kenal bagaimana Nabi Ibrahim itu sosok yang teguh dan konsisten dan sangat luar biasa dalam perjuangan beliau. Allah catat sejarahnya bagaimana beliau dalam menghancurkan berhala-berhala ayahnya, berhala kaumnya. Beliau juga yang dalam Al-Qur'an dikisahkan berdebat dengan para penyembah bulan, penyembah bintang, penyembah matahari, dan benda-benda yang ada di langit. Ya, berdebat gitu loh. Dan beliau yang membela tauhid hingga bahasanya hidup mati, bahasanya tauhid itu harga mati bagi beliau. Sampai apa buktinya? Beliau bukan hanya menghadapi kaum, menghadapi mad'u, tapi beliau alaihi salatu wassalam itu sampai pada tahap dilemparkan, ditumpukan api yang tidak pernah dalam sejarah peradaban manusia api dibuat sebesar itu. Jadi kalau kita ngelihat zaman sekarang kan mungkin iya. Tapi di zaman dulu untuk orang bisa membuat api sebesar itu susah. Makanya kalau ada rekor dunia itu masuk muri itu gitu loh. Ya, raja pada masa itu ketika ingin membakar Nabi Ibrahim. Ya, saking berpegang teguhnya beliau pada tauhid. Maka kalau kita belum pernah kesentuh api bahasanya gitu loh. Atau kesentuh knalpot, misalnya hari ini pergi pengajian kitab tauhid, kena knalpot tuh kakinya, melepuh. Baru panas knalpot, minggu depan absen Ustadz katanya gitu loh. Gara-gara panas knalpot. Nabi Ibrahim dibakar seluruh tubuh dengan api yang paling besar. Dan kalau kita belum pernah menghadapi sampai akhir hidup kita seperti beliau, dan gak akan mungkin kita menghadapi sebagaimana ujian para nabi dan para rasul. Itu ujian para nabi dan para rasul itu levelnya tinggi ya, Pak. Makanya beliau membela tauhid sampai beliau harus dilemparkan ke dalam lautan api yang sangat besar. Ya, dan kita sudah pernah bahas bagaimana bentuk tauhid beliau kepada Allah di detik-detik beliau dibakar dengan api yang sebesar-besarnya. Jibril datang ingin menawarkan bantuan kepada beliau. Ya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Beliau tolak mentah-mentah. Ya, beliau tolak mentah-mentah karena bagi beliau Jibril, sekuat-kuatnya Jibril adalah makhluk. Ya, saya hanya bersandar kepada Al-Khaliq hingga Allah abadikan pernyataan beliau Nabi Ibrahim dengan sebuah zikir yang kita disunnahkan untuk membacanya juga adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong, cukup Allah sebagai wakil kita, yang membela kita, yang memperjuangkan kita. Ya. Maka sepatutnya ketika kita tahu ini musim-musim yang orang sensitif, orang beda pilih, bisa ribut segala macam. Perbanyaklah gantungkan diri sama Allah. Allah sebaik-baiknya wakil kita. Kita mungkin berpikir ini wakil terbaik, itu wakil terbaik.
Kenapa tidak pernah kita untuk bagaimana tawakalnya dan pasrahnya Nabi Ibrahim ketika dalam kondisi terdesak. Ya, kondisi kita terdesak juga. Makin waktu ini dihitung mundur, momen menghadapi musim besar, musim Ramadan juga bentar lagi. Maka perbanyak bergantung kepada Allah sebagaimana Nabi Ibrahim contohkan. Dan masih banyak kisah-kisah yang lainnya dari Nabi Ibrahim yang sangat penuh dengan tauladan, suri tauladan, dan sampai-sampai puncaknya adalah apa? Puncaknya juga Nabi Ibrahim itu adalah sosok yang tidak ada di atas muka bumi seorang pun yang bertauhid kecuali beliau. Subhanallah. Ini luar biasa. Tidak ada seorang pun yang bertauhid di masa itu manusia kecuali cuman beliau. Dan setelah itu istrinya. Ini keterasingan yang sangat terasing ya, Mak. Iya, sendiri yang paling sendiri. Gitu loh. Maka kalau kita di tengah keluarga, di tengah masyarakat yang kita berusaha menjaga tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sabar. Iya. Tetap tampilkan penampilan yang terbaik, performa yang terbaik, muamalah sosial yang terbaik. Karena begitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga bermuamalah, bersosial dengan para penyembah berhala, penyembah benda-benda langit. Sampai ayahnya sendiri yang kita tahu juga ujian beliau menjadi ujian yang sangat besar. Maka tak heran gelar predikat yang Allah sandingkan kepada beliau apa? Apa gelar beliau jemaah? Hah? Profesor, PhD, Magister. Gelar beliau adalah Khalilur Rahman, kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Gelar yang hanya disanding oleh dua manusia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Ya, karena saking Allah sayang cinta kepada Nabi Ibrahim itu, Allah sematkan gelar tersebut kepada beliau, ya alaihi salatu wassalam. Karena ujiannya berat dan kita tahu juga beliau ujian. Jadi kalau kita bahas cerita kisah Nabi Ibrahim itu jamaah, itu semua akan penuh dengan nilai-nilai tauhid. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya yang kedua Hajar di Mekah sekarang, ya, anaknya Ismail yang masih kecil di negeri yang tandus yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bagaimana beliau sudah tua, ya sudah sepuh, terus baru Allah takdirkan punya anak. Semuanya penuh dengan nilai-nilai tauhid. Jadi bahasanya dari A sampai Z, cerita Nabi Ibrahim itu akan syarat dengan nilai tauhid. Dan ketika kisah istri beliau pun Hajar itu juga akan penuh dengan nilai tauhid. Bagaimana seorang istri yang baru melahirkan anak yang dinanti-nanti dalam waktu yang lama. Masih bayi itu anak, si merah bahasa kita. Terus suaminya meninggalkan dia di tengah daerah, di tengah tempat yang antah berantah. Jadi Mekah pada waktu itu. Jangan antum pikir ada hotel Zam-Zam. Jangan. Jangan berpikir mewah kayak sekarang Mekah. Enggak. Mekah dulu tuh enggak ada yang tinggal ya, Mak. Enggak ada tumbuhan, air Zam-Zam belum keluar. Ya. Sampai kata para ulama pun onta tuh enggak mau tinggal di Mekah karena tandus, daerah bebatuan. Siapa yang tahan tinggal di tempat gitu? Bahasanya masih mending kita tinggal di daerah tropis, hutan-hutan, buah-buahan ada. Makanya bisa hidup gitu loh. Ketemu lautan, sana laut juga jauh. Tanah tandus semua. Mau ngapain? Nah, maka Hajar itu memberikan tauladan kita dalam tauhid juga bagaimana beliau pulang balik Safa Marwa 7 kali dengan akhirnya Allah takdirkan air untuk sumber kehidupan itu muncul dari kaki anaknya Ismail alaihi salam. Nah, maka kita tahu juga ketika Ismail beranjak mau remaja, Allah berikan ujian lagi kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya tersebut. Maka luar biasa kalau kita ulas, dan itu masih segelintir bagaimana luar biasanya Nabi Ibrahim dalam tauladan memurnikan tauhid, dan bagaimana sampai kepada tahap masuk surga Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Maka bagi yang diuji dengan pasangan, diuji dengan anak, diuji dengan kedudukan, dengan harta, Nabi Ibrahim komplit ada di sana semua. Ya, dengan nilai-nilai tauhidnya.
Makanya dalam ayat yang kita atau dinukilkan oleh penulis dalam kitab Tauhid ini, yaitu surah An-Nahl ayat ke-120, Allah Subhanahu wa taala di sana menyebutkan ada 4 karakteristik Nabi Ibrahim. Ada 4 karakteristik atau sifat Nabi Ibrahim. Yang pertama kata Allah, kana ummatan. Bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah umat. Ya, umat dalam dalam secara bahasanya, secara ayatnya bunyinya umat, ya. Kana ummatan kata Allah. Bahwasanya beliau adalah umat. Apa maksud umat di sini? Para ulama tafsir memberikan penjelasan umat itu memiliki makna di antaranya adalah imam atau pemimpin atau kuduah tauladan. Jadi makna umat itu, jadi umat ini bukan hanya sekedar partai ya jemaah, partai pakai nama ini, tapi umat itu punya makna atau arti adalah imam atau pemimpin atau kuduah. Itu penjelasan para ulama kita dari kata beliau disifati dengan kana ummatan. Beliau adalah umat. Artinya pemimpin, imam, kuduah, tauladan. Dan ulama juga menjelaskan makna umat di dalam ayat ini itu juga memiliki sosok yang memiliki sifat-sifat mulia. Ya. Jadi umat itu dalam bahasa Arab bisa dimaknai imam pemimpin, kuduah tauladan, dan juga bisa dimaknai orang yang memiliki sifat-sifat mulia, akhlak yang mulia, sopan santun, sabar gitu loh. Dan itu ada pada Nabi Ibrahim. Ya, itu ada pada Nabi Ibrahim. Jadi sifat-sifat yang bagus itu akan terkumpul pada satu orang tersebut. Ya, makanya Allah sebutkan kana ummatan. Ibrahim itu adalah umat, mimpin, tauladan, qudwah dalam sifat-sifat yang mulia, dalam tauhid, dalam kesabaran, dalam sopan santun, dalam akhlak yang mulia dan seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan di dalam surah As-Sajdah ayat ke-24. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat ke-24 tentang seorang tidak akan sampai pada derajat atau predikat imam, gitulah, pemimpin, dia nggak mungkin akan dijadikan tauladan. Ya. Dan ini jadi PR kita bersama, terutama bagi para laki-laki kepala rumah tangga. Anda tidak akan sampai pada predikat imam. Kan para bujang, ya para bujang, yang bujang itu kalau belum nikah biasanya saya belum ada makmum Ustaz katanya gitu. Saya belum punya makmum, artinya belum punya istri. Gitu kan. Ya. Karena pada hakikatnya suami itu imam sebenarnya. Tapi apakah dia benar-benar jadi imam atau enggak? Nah, seorang kata para ulama tidak jadi imam yang sesungguhnya. Di imam yang sesungguhnya itu bukan hanya sekedar ketika dia penghasilannya besar terus bisa nafkahi kan ya. Atau dia imam yang sesungguhnya ketika dia imam yang sesungguhnya itu adalah yang kalau punya istri 4 katanya gitu loh. Itu baru imam. Iya nggak Pak? Ada yang istri 4 di sini Pak? Nggak ada kan? Berarti bukan imam. Nah, dimakmumin jadinya gitu loh. Nah makmum kan minimal 1. Ya nggak? Paham nggak nih Pak? Kalau fikih sholat itu satunya imam, satunya makmum. Nah itu maaf ya. Kalau satu kan kurang banyak pahalanya Ustaz katanya. Paling enggak 4 lah katanya gitu yang dipimpin. Ya enggak juga semua orang atau artinya apakah suami laki-laki itu beristri 4 terus dia mendapatkan predikat imam ini. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat ke-24, ini loh kalau kita mau jadi imam. Kata Allah dalam surah As-Sajdah ayat ke-24. Sebagaimana kita tahu Nabi Ibrahim itu sebagai imam, kana ummatan, tauladan, qudwah. Ya. Apa kata Allah? Waj'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan di antara mereka itu imam kata Allah. A'immah. A'immah itu jamak dari kata imam. Dan kami jadikan di antara mereka hamba-hambaku itu pemimpin-pemimpin, imam-imam. Bagi apa? Yahdu nabi amrina, yang mereka ini akan memberikan petunjuk atas perintah dari kami dengan syarat lamma sabaru, ketika mereka bisa sabar. Wakanu, dan syarat yang kedua, wakanu bi ayatina yuqinu, dan mereka selalu yakin sama ayat-ayat kami kata Allah. 2 poin ini
Kalau kita bisa pegang, bisa kita amalkan, maka kita telah mengikuti mentauladani Nabi Ibrahim. Kita telah mentauladani mengikuti pemimpin kita juga Nabi Ibrahim. Dan itu kenapa nama Nabi Ibrahim itu selalu diucapkan dalam salawat Ibrahimiyah. Allahumma Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid dan seterusnya. Itu disebutkan jemaah rahimakumullah. Dan kita, terutama kita yang udah berumah tangga, kita ini imam, kalau kita tidak pernah bisa sabar, terus kita tidak pernah bisa selalu yakin dengan ayat-ayat Allah, janji-janji Allah, oh maka kepemimpinan kita gagal. Kepemimpinan kita gagal. Itu bahaya. Karena tanggung jawab kan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi kita tidak bisa meragukan bagaimana yakinnya Nabi Ibrahim dengan perintah Allah. Bayangkan antum. Yakinnya Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan sembelih. Itu keyakinan yang dalam. Kita nih kadang Allah bilang tinggalkan haram. Ya dikit-dikit lah ya Allah. Begitu. Kita tuh suka nego sama Allah. Kalau nego sama penjual pembeli itu wajar hal muamalah ya maaf. Ya. Tapi kalau nego sama Allah nih subhanallah. Ya. Jangan konsep kepada Allah sebagaimana para sahabat Nabi adalah sami'na wa ata'na. Sebagaimana Nabi Ibrahim. Allah perintahkan disembelih anaknya. Dan itu tingkat yang sangat berat. Dan makanya saya lagi, wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka itu adalah sosok yang selalu yakin sama ayat-ayat kami kata Allah. Gak ada Nabi Ibrahim itu tidak pernah yakin dengan ayat Allah. Dan kesabarannya juga, sabar gitu kan. Harus meninggalkan Hajar, sabar harus meninggalkan Saroh, sabar harus pulang pergi ke Mekah sama ke Palestina. Itu kan dua istri Nabi Ibrahim kan ya. Satunya yang pertama Saroh di Palestina, satunya Hajar di Mekah. Tahan gak antum kalau punya istri kayak gitu? Antum kadang punya istri satu di Kuburaya, satu di Pontianak udah ngeluh gitu. Gak balik Raya Pontianak, capek Ustaz katanya. Ini sama-sama Kuburaya katanya. Atau punya istri Hulu Putus Ibau, itu lebih jauh lagi itu pulang baliknya. Tak ampun. Gak sabar enggak? Ya, keyakinan dan kesabaran yang dipegang oleh Nabi Ibrahim dan itu sifat pertama beliau. Ini diantara kunci kalau kita mau jaga kemuliaan tauhid kita dan masuk surga Allah tanpa hisab. Kemudian yang kedua, qanitan kata Allah surah An-Nahl tersebut. Nabi Ibrahim memiliki sifat inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sifat yang kedua dari Nabi Ibrahim yang kalau kita ingin tauladani dan kita ingin masuk surga Allah tanpa hisab dan tanpa azab, jaga kemurnian tauhid adalah qanitan. Qanitan satu asal kata dengan namanya al-qunut. Ya. Artinya adalah taat, tunduk, tegar, kokoh di Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunut kan kita tahu kunut itu dibaca kapan, Pak? Pas ruku apa pas sujud? Nah, tidur semuanya nih. Kunut, doa kunut dibaca pas kapan? Ya mau kunut subuh kayak misalnya ada yang meyakini kunut subuh atau kunut witir atau kunut nazilah kemarin yang banyak dibaca ketika Palestina. Baca. Ruku apa sujud? Gak ada yang tahu. Gak ada yang pernah kunut. Ya. Pas kapan? Sujud. Loh, kok bingung? Pas apa? Kok kayak susah nyebutnya? Pas apa? Kunut dibaca kapan? Sujud apa ruku? Bukan dua-duanya Ustaz, tapi pas iktidal, ya berdiri gitu kan. Makanya berdiri. Para ulama mendefinisikan qanitan kunut ya dawamu ta'ah, orang yang teguh, tegar dalam ketaatan. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak ada yang lawan. Tegarnya, teguhnya dalam ketaatan. Bagaimana tegar dan teguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam. Kita ini kan syukur-syukur kalau bisa salat malam. Bayangkan syukur-syukur kalau bisa salat malam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kaki pecah-pecah. Terus sepanjang-panjang hidup rasa nggak punya ambisi untuk nggak bisa kita nitah
Gitu loh. Qanitan sebagian Nabi Ibrahim. Ada sebagian anak-anak perempuan itu dinamakan dengan qanitah. Itu artinya teguh, taat, teguh dalam ketaatan kepada Allah, tegar dalam ketaatan kepada Allah. Kasih musibah, dikasih ujian, dikasih ini segala macam sama Allah, tetap ya lempeng dia dalam ketaatan kepada Allah. Apalagi rintangan-rintangan dalam dakwah tauhid beliau. Beliau sosok yang ya on the track dalam ketauhidan dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kan surah An-Nahl ayat ke-120 tentang bagaimana tauladan kita Nabi Ibrahim adalah beliau memiliki sifat hanifan. Nah, itu dia. Hanifan. Hanif itu lurus, gak nyimpang, gak belok, gitu ya. Lurus kepada kebenaran. Tegak lurus kepada, ini kayak jadi jargon partai gitu ya. Tegak lurus kepada apa tuh? Tapi tegak lurus kepada tauhid, ya. Menyimpang menjauh dari kesyirikan. Ya, menyimpang jauh dari kesyirikan. Hanif lurus kepada ketauhidan dan menjauh menyimpang dari ketauhidan. Itu sifat yang ketiga dari Nabi Ibrahim. Lempeng aja udah. Pokoknya bagaimana mengesahkan Allah, bagaimana Allah ridho, bagaimana Allah tidak marah sama saya. Itu aja, itu udah kejar terus. Ya, sama Nabi Ibrahim. Kemudian yang keempat dalam ayat ini Allah sebutkan sifatnya Nabi Ibrahim, walam yakum minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang-orang yang musyrik atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukan termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah. Apa maksud ayat ini? Maksudnya adalah Nabi Ibrahim itu adalah sosok yang sangat punya sikap, gitu loh. Sosok yang sangat punya sikap ketika misalnya kemarin di akhir tahun kita tahu ada perayaan agama lain. Nah, ketika di sana sebagian saudara-saudari kita yang Allahu alam apakah tidak tahu hukumnya atau tahu hukumnya kemudian tetap ikut-ikutan. Tapi ketika seorang itu punya sikap lakum dinukum waliyadin gitu. Untuk kalian agama kalian, saya agama saya. Ini kan konsep. Ini kan prinsip yang sebenarnya agama ini dan sampai Majelis Ulama Indonesia pun sudah tekankan. Sampai pakai atributnya pun nggak diperkenankan, nggak diperbolehkan, gitu loh. Dan itu bukan hanya para ulama dalam sebuah ranah Majelis Ulama Indonesia, gitu kan. Makanya walam yakum minal musyrikin, nggak pernah tidak termasuk dalam circle atau ranah tersebut. Ya, beliau sama sekali. Jadi penekanan di sini adalah beliau adalah sosok yang nggak pernah sama sekali masuk ke dalam ranah kesyirikan. Mungkin kayak kita nih jamaah, dulu masih awam, dulu belum kenal tauhid, ikut-ikutan, ngeramein juga segala macam. Berarti pernah gitu loh. Adapun Nabi Ibrahim enggak, dari dulu sampai akhir enggak pernah. Sebagaimana kita tahu Nabi kita Muhammad SAW dari kecil enggak pernah diajak untuk menyembah berhala. Kalau kita mungkin pernah dulu ini itu segala macam. Tapi tetap berubahlah jadi yang lebih baik untuk jangan pernah lagi camkan walam yakum minal musyrikin. Jangan pernah sekali-kali lagi kembali ke dalam ranah tersebut karena ancamannya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim, beliau menekankan tauhid harga mati. Lebih baik saya mati daripada tauhid saya habis. Tauhid saya terancam. Gitu loh. Itu bahasanya slogannya dari beliau alaihi salatu wassalam. Itu 4 sifat yang disebutkan dalam An-Nahl 120. Sebagian para ulama itu menyambungnya atau menambahkannya lagi di ayat yang ke-121. Sifat tauladan Nabi Ibrahim yang patut kita contoh. Jadi kalau bisa kita bilang tambahkan yang kelima. Tapi di ayat yang ke-121. Yang 120 itu ada 4 sifat. Nah, di ayat ke-121-nya surah An-Nahl Allah sebutkan sifat lanjutan dari sifat Nabi Ibrahim itu. Apa dia? Kata Allah, syakiran li'an umihi. Beliau adalah hamba yang sangat suka mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Subhanallah. Ya, ini susah jadi Nabi Ibrahim. Kenapa susah? Bayangkan banyak
sering dan terus-menerus bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Kita nih kan kalau merenung, ya Allah, aduh, banyak berbuat kesyirikan, dulu banyak menduakan Allah, gitu kan ya. Terus banyak juga nggak mensyukuri nikmat Allah. Dan kalau dipikir sekarang pun rasanya kita nih masih jauh dari bentuk syukur kepada kepada Allah atas segala nikmat. Ya, jauh kita nih dari mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Makanya sekali lagi ganjaran bagi yang bisa menjaga kemurnian tauhid adalah masuk surga Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Besar ya mah. Jadi hamba kayak gini nih subhanallah. Santun, sabar, baik, bersyukur, gitu kan ya, teguh, kokoh, tegar, subhanallah. Gak main-main. Makanya eh, Nabi Ibrahim adalah nabi yang Allah pilih ya sebagaimana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala memilihnya untuk sebagai tauladan, dan dipilih bukan berarti tenang, santai gitu loh. Oh enak dong jadi Nabi Muhammad, oh enak dong jadi Nabi Ibrahim, udah pasti masuk surga. Ya mata kita enak lihatnya gitu loh. Atau pikiran kita enak lihatnya. Coba lihat ujiannya. Coba lihat ujiannya. Adakah kita yang pernah terusir dari negeri kita sendiri? Hah? Kita ngelihat orang ribut-ribut polemik Rohingya. Orang yang kaum muslimin yang terusir dari Myanmar sana. Pernah tidak kita berpikir, kemudian banyak bersyukur kepada Allah, sudah 10, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun tinggal di negara Indonesia ini aman, tentram, gak ada yang usir-usir kita. Pernah kita berpikir demikian? Tapi Nabi Ibrahim merasakan, jemaah. Nabi Muhammad SAW merasakan. Maka kalau kita udah dikasih nikmat tauhid, Allah bukakan hati kita untuk menerima tauhid tersebut. Ingat, Allah pilih hamba-hambanya untuk menerima dakwah tauhid ini, jemaah. Tidak semua hamba-hamba Allah tuh Allah pilih untuk menerima dakwah tauhid ini. Tidak semua. Tidak semua. Apa buktinya? Ketika Anda dakwahkan orang tua, dakwahkan keluarga, terus mereka nggak mau terima dakwah tauhid ini, itu kan bentuk berarti Allah buka hati kita, tidak buka hati saudara atau keluarga kita. Makanya Allah begitu pula sebagaimana Allah pilih Nabi Ibrahim untuk mengemban amanah tauhid ini, Allah pilih kita untuk belajar kitab tauhid ini dan untuk mengemban amanah tauhid ini sampai mati. Nah, itu tidak gampang. Ujiannya berat. Maka sungguh nikmat besar bagi saudara-saudari kita, guru-guru kita yang mungkin sudah Allah wafatkan tapi mereka tetap konsisten di atas kebenaran tersebut. Itu kita yang masih hidup ini terombang-ambing. Iya, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Fitnah yang bentuknya kerancuan, ujian yang bentuknya kerancuan, pemikiran, golongan, atau fitnah yang bentuknya hawa nafsu. Itu yang akan terus kita hadapi sampai kita meninggal dunia. Maka berjalan di atas siratal mustaqim ini perlu perjuangan yang sangat besar, keteguhan. Makanya nasihat para ulama, jangan pernah putus dari majelis ilmu. Karena di majelis ilmu itulah lebih-lebih lagi majelis yang mengajarkan Anda untuk semakin dekat kepada Allah. Yang dibahas qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diikat lagi dengan generasi terbaik dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Ini jalannya generasi siratal mustaqim, jamaah rahimakumullah. Pegang terus. Kalau diulang lagi pembahasannya, itu tujuannya fadzakir. Inna dzikratan fa'ulil mu'minin, kata Allah. Kasih pengulangan, kasih murojaah. Tujuannya agar karena pengingatan tersebut, warning tersebut, notifikasi tersebut, itu tujuannya bermanfaat bagi orang-orang iman. Orang-orang beriman. Maka jangan pernah bosan terhadap pembahasan akidah. Jangan pernah bosan dalam pembahasan tauhid. Karena ini fundamental sekali, sangat basic sekali, tapi sangat kita butuhkan ketika kita menjelang detik-detik wafatnya kita. Jamaah rahimakumullah, saya rasa kita nih akhir-akhir ini sering dengar orang meninggal. Ya mungkin jamaah tahu tuh kemarin ada kecelakaan di situ di Ayani 2. Tadi sore siang kemarin tuh juga ada kecelakaan anak sekolah juga. Ya Allah, rasanya tuh kematian itu benar-benar menghantui kita bahwa ya kita juga bakal menghadapi demikian. Tidak tahu bagaimana Allah wafatkan kita. Masa iya tidak mau wafat dengan teguh di atas
la ilaha illallah tersebut. Maka mempelajari ini, mengkaji ini, dan meneladani para tauladan imam kedua hasanah yang sangat berpegang teguh dalam mengesahkan Allah, ketauhidan kepada Allah tersebut, itu benar-benar jalan yang sukar, penuh perjuangan, penuh dengan ujian. Maka jangan pernah lepas untuk meminta pertolongan kepada Allah, ya, agar diteguhkan, agar istiqomahkan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya muqallibal sabbit qulubana ala zinik. Dan ini dalil pertama yang kita bahas dalam bab ketiga atau keempat ini, bab tentang bagaimana barang siapa yang mewujudkan tauhid, maka dia akan mendapatkan masuk surga tanpa hisab dan tanpa tanpa azab. Dan insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada dalil yang kedua dari bab ini, yakni surah Al-Mu'minun ayat ke-59. Semoga Allah mudahkan. Demikian bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita cukupkan majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.